Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumahnya, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baiklah, untuk buku akidah akhlaknya kalian buka pada LKS di pembelajaran 3, yaitu Al-Asmaul Husna, pada bukunya di halaman 18. Sudah semua dibuka bukunya ya? Baik, untuk hari ini kita akan membahas yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta dan seluruh alam isinya. Jadi kayak pegunungan, lautan, binatang ataupun manusia, itu semua merupakan ciptaan Allah. Bumi ini merupakan milik Allah. Nah, makanya disebut Allah adalah pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Kita wajib meyakini bahwa Allah itu benar adanya. Allah yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk yang ada di bumi, baik itu binatang, manusia, ataupun seluruh yang ada di bumi. Ya. Jadi diingat, Allah yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk yang ada di bumi, apapun itu. Nah, hanya Allah yang memberi rezeki kepada kita. Rezeki itu sudah pernah Parangga sampaikan, bukan hanya uang saja. Rezeki itu rezeki panjang umur, rezeki sehat walafiat, terus rezeki keluarga itu termasuk rezeki. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Pertama kali kita melakukan syukur kita yaitu saat kita bangun tidur. Kita dibangunkan oleh Allah untuk tetap masih beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Jadi itu kita mengucapkan doa bangun tidurnya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dana amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu merupakan rezeki kita, yaitu rezeki panjang umur. Diberikan sama Allah rezeki panjang umur. Nah, kemudian walaupun kita tidak dapat melihat dan tidak mendengar Allah secara langsung, kita harus meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ada yang bisa melihat Allah? Tidak. Ada yang bisa mendengar Allah? Enggak. Kita tapi harus yakin. Yakinnya di mana? Di hati kita. Saat apa? Waktu itu pernah Parangga sampaikan juga ya. Saat kita mengucapkan syahadat tauhid. Iya, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, tiada Tuhan selain Allah. Kita harus yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasulnya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, walaupun kita tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar Allah secara langsung, kita harus meyakini
keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Kita setiap hari bernafas nih. Kita bernafas, menghirup udara, di mana udara itu merupakan zat gas yang tidak dapat kita lihat, tapi kita bisa merasakan. Iya kan? Iya. Kita nggak bisa ngelihat udara, tapi kita bisa ngerasain bernafas. Nah, begitu juga dengan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa mendengar Allah, tapi kita bisa merasakan adanya Allah di hati kita. Kita bagaimana cara berinteraksi dengan Allah? Yaitu dengan beribadah, seperti sholat. Kita mengucapkan asma Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, terus kita membaca Al-Quran. Itu cara kita untuk berinteraksi kepada Allah, mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa merasakan adanya Allah. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, Allah maha melihat. Iya, Allah melihat apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi biarpun kita bersembunyi di dalam goa yang gelap atau di dalam rumah, Allah tetap melihat apa yang kita lakukan. Biarpun kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Nah, begitupun dengan Allah. Meskipun Allah tidak terlihat, maka kita harus yakin Allah itu ada dan Allah sangat dekat dengan kita. Dekat dengan kita bagaimana? Saat kita akan tertimpa musibah, misalkan kita ingin hampir saja saat kita jalan hampir terinjak duri. Nah, itu udah kehendak Allah. Jadi kita tidak terkena duri itu. Makanya kita saat hampir mendapatkan musibah, ya kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, Allah masih melindungi kita. Iya, gitu cara kita berinteraksi dengan Allah. Allah selalu melindungi dan mengasihi serta menyayangi kita sebagai makhluk ciptaannya. Nah, kemudian iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Kita yakinin di mana? Tadi Parangga sampaikan, iya, di hati kita. Percaya adanya Allah termasuk rukun iman yang pertama. Rukun iman ada berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada lagunya ya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Ya. Kedua, nanti kita nyanyikan bersama-sama itu ya. Jadi percaya kepada Allah itu termasuk rukun iman yang pertama. Allah tidak beranak. Tidak beranak maksudnya tidak mempunyai anak, dan tidak juga diperanakan atau tidak dilahirkan dari siapapun. Allah itu esa, satu. Jadi tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah yang berhak kita sembah dan kita ibadahi. Jadi kalau kita sholat untuk siapa? Untuk Allah. Kita membaca Al-Quran untuk siapa? Untuk Allah. Kita bersedekah untuk Allah. Semua yang kita lakukan, ibadah kita, yaitu semuanya hanya untuk Allah. Yeah. Dia adalah pencipta dan pemilik segala alam semesta. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Karena apa? Kalau kita menyembah selain Allah, kita berarti syirik. Perbuatan syirik itu termasuk perbuatan yang dosanya besar. Dosa besar apa ya? Dosa besar itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memiliki dosa besar, dia akan masuk neraka. Neraka tempatnya setan. Ada api,
minumnya darah. Siapa yang mau di situ? Makannya duri. Ih, para nggak mau. Jadi kalau kita tidak mau masuk neraka, kita tidak boleh menyembah selain Allah atau tidak boleh berbuat syirik. Nah, orang yang berbuat syirik dengan Allah disebut dengan musyrik. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada manusia supaya menyembah kepada Allah. Tadi sudah Parangga sampaikan, kita sebagai manusia harus menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah telah menciptakan manusia dan orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Ibadah kepada Allah yaitu merendahkan diri dan taat kepadanya dengan penuh kecintaan, penuh keagungan, mengharapkan rahmat dan takut terhadap siksa api neraka atau siksaan Allah. Kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita disuruh sholat, ya kita laksanakan. Kita sholat, disuruh ngaji, kita laksanakan ngaji. Kita disuruh tidak boleh berantem sama teman, ya nggak boleh kita berantem sama teman. Itu dilarang sama Allah. Allah tidak suka. Karena kalau kita sesama muslim itu termasuk bersaudara. Jadi tidak boleh berantem kita sama teman. Iya. Ibadah akan diterima oleh Allah dengan syarat kita harus ikhlas menjalankan ibadahnya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, mengimani dan menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tersebut di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih. Baiklah, untuk tugasnya hari ini kalian siapkan terlebih dahulu buku tulis akidah akhlaknya. Ya, jika sudah disiapkan buku tulis dan pensilnya, kalian buka, kemudian kalian tulis. Nih tugas yang diberikan untuk akidah akhlak pada hari ini. Kalian tulis soal beserta jawabannya langsung di buku tulis. Jadi ada soal dan jawabannya langsung ya. Kalau sudah selesai, kalian dapat mengirimkan langsung ke Google Classroom-nya di mata pelajaran akidah akhlak. Jangan lupa untuk meminta tolong kepada kedua orang tua kalian untuk tolong membantu saat mengerjakan latihannya ataupun saat pengiriman hasil latihannya. Ya, jika sudah dibantu, kalian harus mengucapkan terima kasih kepada orang tua atau kepada kakak kalian di rumah yang sudah membantu kegiatan belajar di rumahnya. Baik, itu saja yang dapat Parangga sampaikan pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami. Dan sebelum kita akhiri, marilah sama-sama seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar wabah pandemi virus corona ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa di SD Muhammadiyah 3. Amin. Parangga akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumahnya, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih.